Nah, mengapa diminta falyafrahu, hendaklah mereka bergembira gitu. Bukan hendaklah kamu bergembira gitu. Karena yang saya sudah sampaikan, kalau kum itu langsung dia bicara kepada kita ya, dan isinya insya Allah mudah kita pahami ya, gitu kan. Tapi kalau hum, hendaklah mereka bergembira, tujuannya kepada kita juga. Tapi untuk mencapai kegembiraan terhadap pemahaman Al-Quran itu yang panjang ya. Jadi kita belajar Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kita laksanakan, diharapkan kita bergembira. Maka kelihatan bedanya ya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh pelajaran Al-Quran ini telah datang kepadamu gitu ya, kepadamu ya. Dan Tuhanmu dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Perhatikan perubahan-perubahan domirnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepadamu ya, pelajaran dari Allah, mir rabbikum, kamu gitu ya, wa shifaa'ul lima fis sudur, dan obat penyembuh bagi penyakit dalam dada. Dada siapa? Enggak dijelaskan. Maksudnya dada kita. Namun karena itu panjang, berat, maka itu tidak mudah. Jadi seperti itulah kita memahami ayat Al-Quran itu ya. Dada ya. Petunjuk dan rahmat bagi lil mu'minin wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Tapi belum tentu menjadi obat dalam hati kita gitu ya. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, dan wa bi rahmati, dan rahmatnya, fadzalika falyafrah, dengan segala itu ya, hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, rahmat itu, karunia itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Jadi pesannya ya, kita belajar Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang takwa. Segala zikra, peringatan-peringatan itu tertuju kepada orang yang bertakwa. Dengan Quran itu merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang yang mukmin, dan hendaklah bergembira. Ini suatu ukuran ya, ukuran bagi kita. Oh, sampai enggak saya bergembira? Nah itu ya, sampai enggak kita pada posisi begitu ya. Jadi ayat-ayat itu kadang-kadang perintah juga ya, di samping itu menjadi alat ukur ya.
alat ukur bagi kita. Ya. Maka di dalam pelajaran kita ini berlanjut terus, insya Allah kita merasai kegembiraan itu. Ya. Nah kemarin saya sudah contohkan bagaimana Allah memberi petunjuk, mengharapkan kita berkata baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li ibadi wa qul li ibadi, dan katakan, berikan pengertian kepada hamba-hambaku yang sedang berjalan. Kalau ibadi ada ya, beda dengan ibad, walaupun artinya sama. Kalau ibad itu orang yang sudah pakem, ya sudah pakem, bisa saja pakem dalam arti kemusyrikan, ya, pakem dalam arti keimanan. Gitu. Kalau ini yang sedang berjalan, wa kulli ibadi, ya, yaqulul lati hiya ahsan, ngomonglah ya lebih baik gitu. Ya. Itu oleh Rasulullah ditegaskan betul, ya. Bagaimana ngomong yang baik itu, hendaklah berpikir dulu sebelum bicara. Itu ya, itu ajaran Rasulullah SAW. Jadi segala yang kita akan bicarakan, kita berpikir dulu, ya. Apakah ini baik? Apakah bermanfaat? Apakah waktunya tepat? Kepada orang yang tepat dan sebagainya, ya. Dan ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang percaya kepada akhirat, maka dia antara lain, ya, tidak bicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau yang dibicarakannya itu sesuatu yang bermanfaat, maka hendaklah dia diam. Ya, begitu pentingnya. Ya. Dan ditegaskan lagi dalam hadis yang lain, barang siapa punya kemampuan, ya, bicara baik, lebih baik, ya, semakin tua semakin baik, semakin mengendap di dalam pembicaraan itu menunjukkan dia bijaksana, ya, berilmu, maka baginya itu pahala yang besar, gitu ya. Nah ini ditunjukkan terus di dalam Al-Quran. Nah maka kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik, maka dilanjutkan petunjuk yang lain, ya. Nah ini perintah, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ya. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Kalau ada kalimat menunjukkan setan, hati-hati. Artinya kalau kita gagal dalam komunikasi kita, bisa setan menciptakan perselisihan. Kalau kita gagal, ya. Sesungguhnya setan itu bisa membuat perselisihan di antara kamu. Yanzaghu bainahum. Diulang lagi, inna syaitana kana lil insana aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Nah kalau kita hati-hati, ya, bicara dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik di dalam dinas, baik di dalam pidato, baik dalam segala hal kita sangat berhati-hati, maka setan tidak bisa mengganggu kita. Nah, maka Allah memberi lagi petunjuk dalam surah, kalau tadi surah Al-Isra ayat 53. Sekarang ayat surah Al-Hajj nomor 24. Wa hudu ila thayyibi minal khawf. Akan diberi petunjuk pada mereka terhadap kalimat-kalimat yang baik. Artinya insya Allah mudah-mudahan
kita terhindar dari ucapan-ucapan yang salah, ucapan-ucapan yang keliru, ya. Diksi-diksi kata yang salah. Wahudu ila thayyibati minal qaul. Dijamin Allah, artinya kita insya Allah terpelihara dari kata-kata yang tidak senonoh, ya. Itu janji Allah sebenarnya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang diberi petunjuk terus menerus, ya, dari Tuhan mereka. Terus menerus sampai kita meninggal dunia. Diteruskan wahudu ila siratil hamid. Diberi petunjuk ke jalan yang mulia. Ya. Bagaimana kita mencapai jalan yang mulia itu? Ya, kita punya ide, punya pemikiran, punya proposal. Maka proposal yang diisi dengan kata-kata, kalimat-kalimat itu menunjukkan kita mempunyai dan berjalan yang mulia. Itu perjalanan hidup kita itu. Jadi perjalanannya begitu mulia, terus berjalan. Dilanjutkan lagi, ya. Artinya kita sudah baik ngomong, sudah bermanfaat di dalam kehidupan masyarakat, menjadi orang yang bermanfaat, punya ide yang bagus, ya, punya rencana kerja atau sudah dikerjakan dengan baik, jalan yang terpuji, ya kan? Maka di dalam surah An-Nisa ini lebih lanjut nih, lebih lanjut. Surah An-Nisa 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidak ada kebajikan, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan yang rahasia. Dalam arti begini, kalau sudah orang seperti itu, ya, maka dia tidak mungkin bicara di luar, ya, bicara di belakang, beda, itu maksudnya, ya. Ini di dalam pembicaraannya terus menerus apa yang keluar dari mulut mereka itu tidak ada kebaikan. La khairu fi katsirin min najwahum. Di dalam, ya, bicara langsung maupun kita dengar dari orang lain, dia bicara tentu sama, tidak beda-beda, ya. Kepada si A beda, kepada si B beda. Itu menunjukkan ke arah jalan orang yang jujur, ya. Itu. Isi pembicaraannya tidak lain, ya, illa man arada bi shadaqati, kecuali menyuruh bi shadaqati, menyuruh sedekah. Sedekah dalam arti fisik atau bukan fisik, ya. Menyuruh orang berbuat baik, ya. Ya, kalau kita bisa sedekah itu artinya segala perbuatan kita, baik yang materi maupun materi, dengan hati, ya, terhadap orang. Bisa membantu orang dengan tenaga, dengan pikiran, bisa. Au ma'rufin, menyuruh yang ma'ruf. Segala hal yang berkenaan dengan untuk menentang yang munkar, ya, segala hal. Au islahim bainan nas, atau menyuruh islah. Kalau ada pertentangan, dia selalu menjambatani, ya, sebagai orang yang merujuk kepada kebaikan bersama. Ya, kalau ada pertentangan, ya, coba atasi, ya, jangan sampai terjadi perpecahan. Gitu, ya.
Itu gambar orang yang seperti itu. Ya, itu. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang mengerjakan itu ya dengan harapan mencari ridho Allah. Jadi bukan karena kepentingan politik katakanlah ya. Dia memberikan segala hal yang dilakukan untuk kepentingan politik. Tidak, dalam arti mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka fasaufa nu'tihi ajran azima, maka kelak akan kami beri dia pahala yang agung. Ya. Ini ketiga, ya, terus berjalan. Kalau ini ke arah kepemimpinan, kelihatannya orang ini melakukan hal ini menuju ke arah pemimpinan. Kalau seandainya tidak, kalau kita tidak, ya, maka kita akan berjumpa dengan perintah Allah di dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat yang terakhir, ayat nomor 73. Nah, gitu ya. Ini seandainya kalau tadi ke arah pemimpin ya, kelihatannya potensi kepemimpinan insya Allah dianugerahkan kepadanya. Seandainya tidak ya. Ini ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman dan bertakwalah kepada Allah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, bicaralah dengan perkataan yang benar, yang jujur, ya, gitu ya. Ini arahnya kalau ini tadi arahnya menjadi pemimpin. Kelihatannya potensi kepemimpinan. Nah, sekarang mungkin kita orang-orang biasa saja, ya. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki. Kalau kita sudah bicara benar, ya, bicara jujur gitu, Allah akan memperbaiki amal-amal kita, ya. Yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amal-amal kita, ya. Nah, ini mudah ini. Yuslih lakum a'malakum. Gimana sih orang jujur tuh? Orang jujur itu selalu dipercaya. Dalam banyak hal dia dipercaya. Selalu akan diberikan kepercayaan, diberikan tugas, diberikan amanat untuk melaksanakan sesuatu. Sudah pasti, ya. Yusli lakum amalakum. Ingat yang saya tadi sampaikan. Kalau kum itu mudah dipahami. Wa yarfir lakum dzunubakum, ya. Akan diampuni dosa kamu. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima, maka pasti sungguh dia beruntung, menjadi orang yang beruntung, ya, dari segala hal, ya. Faza fawzan azima, yang agung, dia mendapat kondisi yang agung. Nah, ini yang biasa saja, ya. Kalau tadi mengarah ke pemimpin, kelihatannya mengarah ke pemimpin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi dalam surah Maryam, ya, surah Maryam ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami anugerahkan kepada mereka. Nah, ini kelihatan nih perjalanannya ini. Mereka ini berat. Kelihatannya berat, ya. Wa wahabna lahum mir rahmatina. Kami akan anugerahkan sebagian dari rahmat kami. Bisa saja dia jadi pemimpin, dia jadi ulama besar, dia jadi segala hal yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia ngomong, waj'alna lahum, dan kami jadikan
lisannya, ya, lisana sidqin aliyah. Jadi kami jadikan lisannya itu yang baik dan berilmu yang tinggi. Kelihatan sekarang ini, kita lihat bagaimana seorang pemimpin yang kalau dibicara memukau orang, membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi menjadi pemimpin, ada menjadi orang yang biasa saja, gitu ya. Nah, itulah perjalanan janji Allah, ulaika ala hudam mir rabbi. Mereka akan diberi petunjuk oleh Allah seterusnya sampai kita meninggal dunia, gitu. Saya kira itulah gambaran yang membuat kita, ya, harapan kita bergembira, ya, terhadap perjalanan hidup kita ini akan kelihatan di dalam Al-Quran, ya. Apabila kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu yang awal, yang tadi kan awal, yang berlanjut terus, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tenang satu. Nice, rata nggak tuh?